Teman-teman, kembali lagi bersama saya Suradi Usman Al-Gayuni. Bersama kita sudah bergabung Desri Deski, mahasiswa Indonesia di Sudan. Kita akan ngobrol dengan Desri bagaimana beliau memenangkan beasiswa S1 dan S2 dari pemerintah Sudan. Langsung saja kita sapa Desri. Assalamualaikum Desri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ya Desri? Bang, sehat Bang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi santai nih ya, di rumah ya? Ya, lagi di rumah Bang. Alhamdulillah. Nah, jadi seperti saya kenalkan ke teman-teman, bagaimana ceritanya Desri sampai ke Sudan dan bisa memenangkan beasiswa S1 dan S2 ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak sebelumnya kami sampaikan kepada Bang Yusradi Usman Al-Gayuni. Pada kesempatan ini kita bisa ngobrol santai, sharing, menyambung silaturahmi. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian daripada kemudahan rezeki kita tentunya ketika menyambung silaturahmi, baik langsung secara tatap muka maupun secara daring. Yang mudah-mudahan tentunya semakin banyak bersilaturahmi seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, semakin mudah pula tentunya nanti rezeki dan urusan-urusan kita. Amin. Kemudian terkait bagaimana dulu kita ke Sudan, awalnya memang sempat tidak terbayangkan bagaimana dulu memang bisa sampai ke Sudan. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan yang baik tentunya untuk melangkahkan kaki menimba ilmu di negeri Dua Nil sebagai julukan Sudan yang biasa dikenal oleh masyarakat ramai. Kemudian awalnya kita mengenyam pendidikan di pesantren, khususnya selesai di Darul Azhar, Aceh Tenggara. Setelah itu kita langsung mengirimkan berkas dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk bisa langsung berangkat ke Sudan. Ya, itu seleksi berkas dulu ya. Jadi, ya, sebenarnya. Kenapa sampai memilih Sudan, tidak negara Timur Tengah yang lain? Nah, sebenarnya juga ada beberapa negara di Timur Tengah, seperti Mesir misalnya, kemudian Saudi Arabia, kemudian Libya, kemudian Yaman, dan masih banyak negara-negara yang lain. Akan tetapi bertepatan di 2011 silam, khususnya kita sudah mencoba untuk melanjutkan studi ke Mesir, akan tetapi Allah belum mengizinkan karena banyak teman-teman dulu waktu 2011 itu pasca Husni Mubarak, sehingga teman-teman ya abang-abang liting yang ada di sana harus dievakuasi karena kondisi yang kurang kondusif. Nah, dan akhirnya kita memutuskan untuk berangkat ke Sudan. Dan alhamdulillah insya Allah juga ternyata banyak hikmah yang kita dapatkan di Sudan ini. Ya, jadi waktu itu Desri sudah sempat melamar juga ke Mesir. Sudah sempat kita siapkan juga, ya sudah sempat kita siapkan juga berkasnya ke Mesir. Kan tetapi memang lagi-lagi kondisi yang kurang kondusif, ya, sehingga banyak mahasiswa bahkan hampir berapa persen dominan memang dipulangkan ke tanah air karena ada proses pergantian presiden, ada perpolitikan di sana sehingga memang mengharuskan untuk pulang. Ya, karena nggak kondusif ya. Benar, Bang. Kondisi perpolitikan ya. Jadi atas dasar itu ke Sudan. Jadi kampusnya apa? Jurusan apa, Desri? Di Sudan? Kalau di Sudan kita pertama sampai dulu kita harus masuk kepada kelas bahasa dulu, Bang, 1 tahun. Jadi alhamdulillah juga ternyata banyak hal-hal yang memang harus kita ketahui, kita pelajari di dalam 1 tahun ini yang disebut dengan persiapan bahasa, i'dad lughah kalau di bahasa Arabnya. Ini tentunya untuk persiapan menuju kuliah. Nah, jadi kita memang digamblang habis-habisan 1 tahun karena terkadang
bahasa Arab yang kita dapatkan di Indonesia khususnya ada perbedaan baik dari cara penyampaiannya, baik dari tata cara penggunaan kalimatnya dan lain sebagainya, yang ini memang harus direfresh kembali ketika awal kita sampai sehingga memudahkan kita di dalam proses kegiatan belajar mengajar khususnya di bangku kuliah. Ya. Dan kampusnya sendiri di kampus apa? Universitas, untuk kampus, fakultas, jurusannya? Untuk kampus kita dari Lughah, dari persiapan bahasa, kemudian di S1 itu kita di kampus International University of Africa. Kalau bahasa Arab dikenal itu Jami'ah Afriqiyah Al-Alamiyah. Di mana ini adalah salah satu kampus yang dominan memang mahasiswanya orang asing, baik dari Asia, kemudian bahkan ada Eropa dan juga Afrika. Asia Afrika ini adalah mahasiswa yang sangat mendominan. Dan kita juga alhamdulillah diberi asrama, kita diberi makan, kita diberikan fasilitas yang sewajarnya. Ya, beasiswanya full ya? Ya, alhamdulillah beasiswa full selain uang saku aja. Untuk uang saku kita pribadi. Ya, oke, berarti di luar uang saku itu ditanggung semua ya sama pemerintah Sudannya ya. Nah, tadi kan cerita pemberkasan. Jadi apa lagi nih yang mesti disiapkan di Sri sehingga bisa memenangkan beasiswa dari pemerintah Sudan ini? Sebenarnya ini untuk S1 apa gimana, Bang? S1 ya. Untuk dulu waktu kita masih 2011 itu alhamdulillah peluang beasiswa terbuka lebar untuk mahasiswa-mahasiswa asing. 2011, 12, 13, 14 sampai 15-an itu masih terbuka lebar. Jadi kita dibutuhkan berkas, kemudian nilai, kemudian ada memang wawancara secara langsung. Kemudian tidak terlalu rumit juga dan alhamdulillah kita bisa langsung memasuki perkampusan di IUA kalau disingkat itu. Namun sekarang dengan ya perkembangan zaman juga, kemudian mungkin juga kondisi-kondisi saat ini dengan COVID misalnya salah satunya yang mengharuskan kita mahasiswa banyak yang memang harus membayar. Jadi sudah tidak banyak lagi yang gratis. Terkecuali ada MOU dari tahun-tahun yang lalu gitu yang memang sudah ada kesepakatan antara dari Indonesia misalnya dengan kampus-kampus di Sudan yang ini insya Allah masih bisa didapatkan sampai sekarang. Ya, kalau untuk pelamar sendiri gimana di Sri? Apa banyak waktu itu yang melamar di kampus di Sri ini? Ya secara umum beasiswa pemerintah Sudan itulah. Secara umum untuk beasiswa pemerintah Sudan sangat banyak gitu Pak ya. Sangat banyak. Waktu kita 2011 itu dulu sekitar mungkin 25-an mahasiswa, mahasiswi, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah selesai semua dan tinggal beberapa orang aja yang ya, melanjutkan S2 dan masih menetap di Sudan sampai sekarang yang sudah berjalan 10 tahun. Ya, termasuk yang lanjut S2 itu si Disri ya? S2, S3 ya benar Bang. Ya. Jadi sekarang lagi S2 nih, masih S2 ya? Masih S2. Ya, ya. Kalau untuk pelamar, ini kan yang diterima 25. Ya. 25. Pelamarnya banyak waktu itu. Waktu itu kalau dari Indonesia kita ada jalur yang lain juga sebenarnya itu kan ada model lewat DEPAK khususnya Departemen Agama kita. Ya. Kemudian lewat jalur pribadi yang seperti yang kita tempuh dulu itu ini termasuk kepada jalur pribadi sebenarnya. Jalur pribadi ada mungkin lebih daripada itu mungkin akan tetapi yang sampai ke Sudan itu ya seperti yang tadi kita sampaikan sekitar 25-an orang. Dan ini juga berbeda ketika di kampus. Setelah kita selesai persiapan bahasa, nanti kita
diadakan seleksi kembali. Seleksi untuk bisa masuk melanjutkan pendidikan di S1-nya. Ya, ya. Itu seleksinya seperti apa seleksinya? Seleksinya ujian tulis dan ujian wawancara. Namun belakangan kita melihat mahasiswi Indonesia yang ke Sudan sudah sangat banyak, khususnya 4-5 tahunan ke belakang ya, dan sekarang sudah mencapai angka 1000-an lebih memang untuk mahasiswa-mahasiswi. Adapun dulu waktu ketika kita sampai di Sudan itu hanya sedikit, masih ratusan, dan kita masih kenal semua. Ini mahasiswa Indonesia, namanya ini, itu kita masih kenal semua. Tetapi 2-3 tahun ke belakang kita sudah hampir tidak kenal semuanya lagi. Cuman tahu ya mungkin ini Indonesia kan, tapi untuk kenal lebih dekat ini menjadi PR ya untuk kita di sini karena sudah mulai memang banyak. Ya, karena sudah 1000-an ya. Ya, tapi satu lagi Bang, kalau khususnya dari Takengon, Bener Meriah, Aceh Tenggara, itu masih bisa dihitung jari. Bahkan dulu dari saya pertama ke Sudan, itu kita cuman sekitar 2 atau 3 orang. Itu pun beliau yang ke Sudan itu menempuh S2, langsung S2. Dengan berjalannya waktu dari 2011 sampai 2018-an lebih kurang, itu cuma terhitung saya sendiri, ya, khususnya dari Takengon, Bener Meriah mewakili dengan Aceh Tenggara. Kemudian 2-3 tahun ke belakang, alhamdulillah sudah mulai ada lagi mahasiswa-mahasiswi kita. Total berapa? Kalau total dari Aceh secara keseluruhan mungkin sekitar 50-an. 50-an. Kalau dari kampungnya Desri sendiri? Kalau Aceh dari Tengah, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gaya Luas, Aceh Tenggara berapa? Gaya Luas Aceh Tenggara itu mungkin sekitar 10-an. 10-an ya? Masih sangat sedikit. 10-an. Iya, oke. Harapannya ke depan ada lagi generasi-generasi muda lah yang insya Allah ikut ya membersamai kita di sini agar nanti ya kita tetap kembali ke Aceh khususnya untuk sama-sama berjuang kembali di dalam Insya Justru konten ini, podcast ini, bagaimana kemudian membukakan jalan. Nah, memberikan kemudahan buat teman-teman di Indonesia, khususnya dari Aceh dan daerah lain tentunya, agar makin banyak yang ke luar negeri, terutama ke Sudan ya, karena kita membahas bagaimana memenangkan beasiswa ke Sudannya. Nah, balik ke cerita kuliah tadi. Nah, jadi sekarang ini selesai S1 dan lanjut S2 ya? Ya, Bang. Lanjut S2. S2-nya ya. Kalau tadi S1 jurusan? Jurusan Adab Bahasa Arab ya. Ada bahasa Arab. Kalau S2 di kampus yang sama, jurusan yang sama atau seperti apa? S2 di kampus yang lain kita sekarang, Bang. Awalnya S2 kita masuk 2 semester. Itu di Omdurman, agak jauhan dari Ifriqiya, kampus yang dulu S1. Kemudian ketika mau melanjutkan untuk menulis, itu kita diharuskan membayar pakai dolar. Jadi sedikit terkendala. Belakangan kita yang orang asing khususnya itu uang kuliahnya memang sudah wajib berbayar dolar. Jadi memang ada sedikit kendala dan sekarang kita coba pindah ke kampus yang lain. Kita pindah ke kampus yang lain yang insya Allah lagi dalam proses. Mudah-mudahan nanti ada ya tentunya kemudahan untuk bisa kita lanjutkan kembali. Ya, yang S2 ini juga beasiswa atau mandiri? Untuk S2 ini lebih kepada mandiri sebenarnya, Bang. Dan ini termasuk masih di awal karena itu tadi dulu sebenarnya memang udah kita ini, akan tetapi ya peraturan terkadang dengan berjalannya waktu suka berubah juga. Yang dulunya bisa 2 semester, sekarang ada teman-teman yang harus 3 semester, bahkan ada yang harus 4 semester. Jadi lebih kurang kita belajar S2 itu 2 tahun, kemudian baru kita menulis tesis.
baru bisa menulis tesis. Ya, ya. Jadi S2-nya mandiri ya? Mandiri ya. Mandiri. Atau sebelumnya dapat beasiswa S2 karena situasi COVID Sebelumnya, atau kebijakan? Sebelumnya waktu kita 2 semester itu alhamdulillah kita sempat dapat. Ya. Akan tetapi untuk yang berikutnya kita sama sekali belum mendapatkan itu. Ya, ya. Itu yang mengharuskan mandiri. Benar-benar. Ya. Jadi beasiswa separuh, kemudian selebihnya mandiri ya. Mandiri. Ya. Jurusannya sama? Sama Bang jurusannya. Ya, jadi adab bahasa Arab ya? Fokus di bidang adab bahasa Arab juga. Di mana di Sudan dan juga kita merasa di Indonesia dan dimanapun juga harus ada korelasi antara pendidikan ketika waktu S1, begitu juga ketika kita mengenyam pendidikan S2, S3, dan seterusnya. Sehingga insya Allah kita sekarang lagi dalam proses pendidikan S2 dan mudah-mudahan akan segera selesai. Rencananya kapan selesai? Insya Allah dalam 2 tahunan ini, Bang. 2023 berarti ya, insya Allah ya? 2023 ya, 2023. Ini dalam tahapan apa nih? Masih perkuliahan atau sudah mulai proposal tesis? Masih dalam proses perkuliahan. Di mana awalnya perkampusan itu menerapkan 2 semester. Dan alhamdulillah dulu kita sudah masuk 2 semester, akan tetapi sekarang ada peraturan-peraturan yang baru juga yang mengharuskan sampai 4 semester. Ada yang 4 semester, ada yang 3 semester. Kemudian kita baru bisa menulis tesis. Kalau dari sisi biaya sendiri, seperti apa di Sudan Distrik? Untuk biaya mandiri ini, yang pertama memang kita harus memenuhi uang kuliahnya, Bang. Uang kuliah dalam arti kata kita harus membayar di awal, kemudian baru kita bisa ikut serta di dalam program magister. Dan untuk sekarang memang paling murah itu sekitar 4.000-an dolar. Kalau 4.000 dikonversikan ke rupiah ya mungkin dalam 50 juta lebih kurang. Ya, seperti itu. Ya, 50 juta 1 semester atau 1 tahun? Itu sampai selesai. Sampai selesai? Sampai selesai. Jadi, akan tetapi ada nanti untuk skripsi, untuk disertasi, untuk sidang, dan lain sebagainya. Ini juga tentunya di luar daripada itu. Akan tetapi yang berkaitan langsung dengan administrasi yang harus dibayar cash, itu memang kisaran 4.000 dolar, 3.500 ada 1-2 kampus. Ya, dari sisi biaya gimana? Lebih murah atau lebih mahal di negara-negara Timur Tengah sendiri? Di Timur Tengah sendiri untuk sementara terbilang lumayan mahal, Bang. Untuk di Sudan ya? Lumayan mahal, yang mengingat untuk di Sudan, melihat kondisi kita sekarang memang lagi sedikit anjlok, ya, khususnya turunnya presiden terakhir yaitu Presiden Omar Bashir. Dan ini PR besar ya tentunya, dan khususnya bagi pemerintahan Sudan. Ya, kalau dibandingkan Indonesia sendiri lebih murah apa lebih mahal? Kalau dibanding Indonesia ini kita sedikit banyaknya kurang tahu juga, Bang, ya. Kan tetapi ya mungkin nggak jauh-jauh beda kayaknya, karena kita kurang informasi juga sebenarnya terkait bagaimana magister doktoral di Indonesia. Oke, cuma kan tetapi kalau untuk di kalangan mahasiswa ya ini kalau tidak beasiswa memang tergolong mahal. Karena semuanya di sini bersifat pribadi. Ya, dan agak berat ya. Cuma kan lebihnya itu pengalaman di luarnya, kan itu lebihnya dibandingkan di dalam, begitu ya. Dari sisi kelebihan pendidikan di Sudan sendiri, terutama kampus distrik gimana?
Untuk pendidikan kita di kampus, yang pertama alhamdulillah kita diwajibkan memang untuk masuk. Nah, baik dari S1 dulu dan juga S2 sekarang ini. Nah, karena kita melihat di luar Sudan ada juga yang tidak mewajibkan kampus. Nah, ada beberapa negara yang wajib masuk itu hanya waktu ujian. Nah, ya alhamdulillah di sini kita diwajibkan masuk. Kemudian di luar daripada kampus kita bisa akrab juga dengan dosennya. Nah, ketika kita ingin bertanya, berdiskusi, nah ini merupakan salah satu nilai plus itu yang mana ketika beliau menyampaikan di kelas di dalam perkampusan, itu ketika selesai daripada itu tidak ada batas tentunya dengan mahasiswa ketika ingin berdiskusi, ketika ingin silaturahmi, ini sangat open, di mana memang jika kita melihat di sini yang di dalam kampus kan paling cuma 2 jam. Nah, selebihnya itu yang ingin disampaikan, yang ingin diperdalami, kita bisa menjumpai para dosennya di luar kampus. Ya, dan mereka terbuka ya, nggak ada jarak, cukup membantu. Benar-benar. Ya. Jadi kita melihat kesederhanaan akan kehidupan mereka. Di balik kesederhanaan ini ternyata banyak tersimpan lautan ilmu yang ternyata masih belum kita dapatkan selama ini. Nah, seperti itu. Kadang kita tidak tahu, oh ternyata beliau dosennya gitu. Karena kita juga kadang sering menemukan ketika di perjalanan hanya naik bis biasa, Bang, naik bis biasa, kemudian ternyata sampai di kampus, ya Allah, ternyata beliau yang mengajar. Jadi terkadang ketika ya sampai sehambal itu ya, jadi sederhana, kemudian nggak ada jarak sama mahasiswa ya. Ini yang kita dapatkan, ya luar biasa, kita melihat luar biasa bahwasanya tidak menampilkan sesuatu yang berlebihan. Nah, akan tetapi ya sewajarnya, kemudian wawasan keilmuan itu yang diajarkan, yang memang itu juga yang kita perlukan, yang kita butuhkan untuk mahasiswa-mahasiswi di Sudan. Ya, kalau untuk kualitas pendidikan di Sudan sendiri seperti apa di sini? Nah, untuk kualitas pendidikan sendiri, alhamdulillah kita melihat lumayan maju. Apalagi memang mereka diawali ya tentunya dengan Al-Quran. Nah, begitu juga ketika awal pendidikan mahasiswa-mahasiswi di kampus, itu kalau kita ibaratkan di Indonesia masa orientasinya, di sini diisi dengan Al-Quran. Ya, seminggu itu kita dengan Al-Quran, kemudian semester pertama, semester kedua, itu juga disamakan semua. Apakah nanti dia akan mengambil kuliah di kedokteran, ataupun misalnya mau mengambil kuliah di engineering misalnya, ataupun di hadis, tafsir, bahasa Arab, ilmu ekonomi, itu semua mata kuliahnya itu disamakan. Agar apa? Agar nanti kita mempunyai dasar, bahwasanya ilmu fikihnya sekurang-kurangnya harus kita tahu seperti ini. Untuk hadisnya seperti ini. Walaupun nanti mereka mengambil pada fokus kedokteran. Walaupun nanti mereka mengambil pada fokus pertanian. Dan kuliah-kuliah yang lain dengan didasari oleh tentunya dengan dasar-dasar Islam yang kuat. Nah, ini yang ditanamkan untuk sebagai acuan, bahan acuan ke depannya ketika semua mahasiswa-mahasiswi ingin mengambil kuliah yang berbeda. Yang sekurang-kurangnya ada dasar yang ditentukan oleh pihak kampus sendiri. Ya, kalau untuk kegiatan di luar akademik, Desri sendiri apakah aktif berorganisasi atau misalnya di sela kuliah berorganisasi, mungkin ada part-time job juga, seperti apa? Ini juga sangat menarik, Bang, ya, untuk kegiatan kita di luar kampus. Ini memang belakangan sudah lebih luas dan sudah lebih istilahnya banyak kosongnya juga kita di sini sebenarnya di luar kampus. Yang pertama tentu untuk dalam memanfaatkan waktu kita tidak meninggalkan yang akrabnya gitu disapa di Sudan ini dengan bertalaki. Dalam tanda kutip kita mengaji juga, mengaji dengan para ulama di sini. Nah, di luar kampus apakah tadi kita sampaikan ada tafsir, ada hadis, ada ilmu tajwid, Al-Quran, dan yang lainnya yang dibarengi dengan sanad. Nah, ini yang bersambung kepada pengarangnya itu sendiri.
Contohnya di dalam hadis ada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan lain sebagainya, itu sesuai dan lengkap dengan sanad-sanadnya. Nah, begitu juga kita mengisinya dengan berorganisasi salah satunya. Nah, dan di sini juga menjadi wadah bagi semua mahasiswa untuk bersilaturahmi. Nah, salah satunya kita sebagai organisasi induk ada Persatuan Pelajar Indonesia yang ini mencakup seluruh mahasiswa-mahasiswi dari berbagai kampus. Di mana di sini juga kita melihat alhamdulillah di PPI sendiri sangat aktif dengan berbagai event, begitu juga dengan event-event kenegaraan. Nah, baik itu 17 Agustus, Sumpah Pemuda, dan hari-hari lain kita ikut andil di dalam memajukan bangsa Indonesia sendiri, di mana mahasiswa-mahasiswi juga menjadi duta bagi negara Indonesia dimanapun kita berada. Sehingga alhamdulillah dengan kita bekerja sama dengan KBRI, ikut bersama-sama tentunya, yang ringan sama dipikul, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing di dalam memajukan tentunya Indonesia dimanapun kita berada. Ya, di PI sendiri distri sebagai apa? Dulu sempat di 2017 terakhir ya, diberikan amanah sebagai ketua PPI sempat. Kemudian juga ketua sebelum PII itu sempat juga atau tingkat kampus seperti apa? Ketua Persatuan Pelajar Indonesia. Kita itu disingkat Persatuan Pelajar Indonesia Sudan. Ini mencakup seluruh mahasiswa dari berbagai kampus. Seluruh Sudan? Seluruh Sudan ya, seluruh Sudan. Istri ketuanya? Jadi, dulu sempat diberikan amanah di 2017. Jadi kalau kita di Sudan kan banyak kampus ya, Bang ya? Banyak kampus seperti halnya di negara-negara lain. Nah, dan untuk di PPI ini tidak memandang kampus mana, atas nama Indonesia kita turut merangkul semua. Nah, jadi untuk di luar negeri, Persatuan Pelajar Indonesia ini merupakan satu wadah yang luas. Nah, dari berbagai provinsi, daerah, suku, adat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bawah daripada PPI ini nanti baru ada kekeluargaan-kekeluargaan. Nah, ini untuk memudahkan kita juga di dalam berkoordinasi. Apakah dari Aceh, dari ya mungkin Sulawesi, ada Posmatim, ada PMJB Jawa Barat, ada Jakarta, dan ada yang lain lagi untuk memudahkan kita juga tentunya di dalam berkoordinasi. Ya, ini hebat sekali ya. Jadi mengetuai PII Sudan, seluruh kampus yang ada di Sudan. Berakhirnya kapan periode kepengurusannya? Itu periode terakhir dulu 2017. Jadi dari 2016 ke 2017. Cuma setahun berarti ya? Setahun ya. Dan kemarin kita ini baru selesai juga pesta demokrasi juga untuk Persatuan Pelajar Indonesia. Pergantian ketua tentunya, dan alhamdulillah kemarin sudah selesai pemilihan dan penghitungan suara. Ya, berarti ini ketua PII Sudan yang baru periode 2001-2022 ya? Benar-benar, Bang. Iya, iya. Selain PII, Distri, organisasi apa lagi yang diikuti? Di sini kita selain PPI, Bang ya, Persatuan Pelajar Indonesia, itu kita kalau sekarang aktif tentunya di kekeluargaan, kembali kepada kekeluargaan. Tentunya kekeluargaan di sini kekeluargaan KMA ya, disingkat dengan KMA, Keluarga Mahasiswa Aceh Sudan. Sebagai penasehat untuk saat ini ada beberapa orang dari kita di KMA Sudan. Jadi untuk kekeluargaan juga sangat aktif teman-teman di sini. Begitu juga ada di daerah-daerah lain, negara-negara lain, dan juga memakai nama kekeluargaan itu sendiri, keluarga mahasiswa Aceh Mesir misalnya, atau ada juga keluarga mahasiswa Aceh mungkin di Yaman. Nah, ini tentunya jika kita berikan nama keluarga, ada lebih daripada sisi keakraban, persaudaraan antara satu dengan yang lain. Bukan hanya sekedar bersifat
organisasi, akan tetapi lebih kepada kekeluargaan. Ya. Bahkan untuk lebih aktif. Ya. Di KMA sebagai apa? Di sana? Sebagai majelis syuyukh namanya, Bang. Kalau majelis syuyukh ini sebagai mungkin sebagai penasehat untuk KMA. Jadi ini penasehat bukan dilihat dari sisi umurnya, mungkin lebih faktor lamanya ya. Ya tentu pengalaman lebih, ilmunya lebih mungkin seperti itu. Ya, Masih ya, harus ya. banyak belajar lagi, Bang, kita di Ya, sini. ya. Distri kan asalnya dari Aceh ya? Ya, benar, Bang. Aceh di mana? Aceh di Aceh Tengah, Bang. Aceh Tengah, Takengon. Oh, Aceh Tengah, Takengon. Berarti sekolahnya di sana? Sekolah dulu besar, lahir di Aceh Tengah. Kemudian waktu SMA itu kita pindah ke Aceh Tenggara, Kota Cani. Oke, jadi lahir besar di Aceh Tengah. Kampungnya di mana? Iya, benar. Kalau kampung ini namanya di Ulunui. Ulunui ya. Ulunui ini, Ulunui kalau mungkin teman-teman ada yang ke Pantan Terong, nah ini kelihatan rumah kita dari sana. Iya, iya. Masuk Ulunui ke Kecamatan Bebesen ya? Masuk Kecamatan Bebesen, benar Bang, lewat Simpang 4 ke atas. Iya, iya, iya. Simpang 4 Ini ke kan atas. sebelum ke orang tua, di sini ini berapa bersaudara? 3 bersaudara. Saya yang pertama, kemudian 2 adik perempuan. 2 adik perempuan. Dan ini kan luar biasa orang tuanya. Melepas anaknya S1 dan S2 sudah 11 tahun ya? Iya, iya Bang. 11 tahun merantau dan tentu jarang balik ke Indonesia. Jadi Benar-benar. orang tua siapa, pekerjaan apa, dan untuk orientasi ke pendidikan sendiri seperti apa orang tua di sini? Orang tua, alhamdulillah sampai sejauh ini memberikan support yang sangat luar biasa tentunya, baik dari ibu maupun ayah, dan kami yakin juga terlepas dari doa kedua orang tua, sehingga sampai saat ini masih bisa bertahan di Sudan, di mana dulu memang ketika awal berangkat ke Sudan sangat berat, di mana ya karena mungkin ya terbayang di luar negeri jauh, kemudian tidak bisa pulang seenaknya, akan tetapi karena berkat dukungan tadi Bang, alhamdulillah ya tetap memang harus berangkat. Jadi pahit manisnya ya kita rasakan di sini, akan tetapi mudah-mudahan nanti hasilnya bisa dituai bersama. Seperti biasa pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, insya Allah bersenang-senang kemudian. Ya, amin. Pekerjaan orang tua sendiri apa? Kalau pekerjaan, dulu sempat dagang, khususnya aktif di dagang kopi. Ya. Untuk sekarang, untuk saat ini sudah pindah ke kantor. Jadi udah ngantor khususnya di Bebesen juga, di Camat. Berarti Bapak PNS? Sekarang sudah PNS. Ya. Ibu? Untuk ibu di rumah. Ibu rumah tangga ya? Uh-uh. Nama Bapak Ibu, istri? Kalau Bapak nama Husin, ya. Kalau Ibu Ilawati. Ya, jadi Bapak PNS di kantor Camat Bebesen berarti ya? Ya. Ya, ya. Ini kan luar biasa. Sekali lagi, jadi S1, S2 istrinya. Tentu ini kalau tanpa dukungan orang tua, ini tentu nggak bisa. Istri sampai sekarang ini di Sudan begitu. Bagaimana seperti pertanyaan saya tadi, orientasi pendidikan orang tua sendiri seperti apa? Dan di rumah itu seperti apa pola asuhnya ke Disri dan saudaranya? Memang alhamdulillah saya sendiri sangat bersyukur, waktu dari kecil dulu memang dituntut untuk disiplin. Disiplin ini mungkin yang nilai plus, disiplin dengan tanda kutip
ya disiplin keras itu bukan berarti marah. Jadi Ya. disiplin memang benar-benar dituntut untuk disiplin. Disiplin bukan berarti seperti tadi kita sampaikan dari orang tua benci kepada anaknya. Akan tetapi ternyata memang di balik daripada disiplin ini menghasilkan atau membuahkan hasil yang luar biasa di kemudian hari. Di mana memang waktu dari kecil dulu kita disuruh untuk mengaji. Waktu dulu kita melihat bahwa main di rumah, main di luar itu sangat luar biasa, namanya masa kanak-kanak Ya. di uh, di berbagai tempat kita melihat memang banyak mainnya. Akan tetapi di samping daripada itu memang kita harus dipaksakan juga, Ya. dipaksakan untuk bisa, ya mau tidak mau, dan akhirnya kita mencoba memang untuk tetap bertahan. Nah, apalagi ketika sudah mengenyam pendidikan di pesantren, tentu kita memang harus benar-benar pisah. Nah, di mana juga waktu-waktu seperti ini kita inginkan untuk di rumah bersama orang tua, kan, tetapi waktu itu juga dengan tegas. Jadi di sini tegas bukan berarti keras, nah, kan, tapi tegas ternyata untuk kebaikan tentunya kita di masa yang akan datang. Ya, kalau untuk pendidikan orang tua sendiri gimana? Untuk orang tua, alhamdulillah sekarang sudah selesai SMA, kemudian lanjut S1. Bapak? Bapak tamat Kalau SMA ibu lanjut cuma S1. Ya, kalau ibu? Kalau ibu cuma di SMA. Berarti Bapak itu S1-nya waktu pas sudah PNS? Waktu menjelang. Menjelang PNS, ya. Menjelang. Berarti baru-baru ya. Nah, lagi-lagi ini kan luar biasa di Sri ya. Dengan orang tua yang tamat SMA, tapi kemudian menguliahkan anaknya sampai ke luar negeri. Ini sesuatu yang tidak semua orang tua bisa seperti itu, mendukung anaknya begitu. Jadi Sri ini anak yang beruntung dikasih kesempatan, kemudian full support dari orang tua. Kalau untuk adik-adiknya sendiri sama? Untuk adik-adik sama, Bang, dan alhamdulillah untuk adik cuma di Banda Aceh. Yang kedua, yang terakhir itu masih di Aceh, termasuk ya di rumah di Takengon. Dan saya melihat ya kepada teman-teman juga yang mungkin ingin berangkat ya tentunya ke luar negeri. Insya Allah jika ada jalan, Bismillah, tawakal, pasti yakin ada jalan yang Allah berikan. Jika seandainya niat awal kita berangkat tulus lillahi ta'ala, insya Allah Allah tidak menyia-nyiakan itu. Apalagi memang untuk benar-benar untuk ilmu, apapun background, apapun baik itu orang tua, keluarga, itu insya Allah tetap ada kemudahan yang Allah berikan selama kita ikhlas dan tulus tentunya berangkat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adik sendiri sudah kuliah atau masih sekolah? Sudah selesai S1, Bang. Dua-dua. S1. Yang kedua, yang terakhir ini, yang ketiga itu masih kelas 3 SD min. Oke. Oke. Kalau sekolahnya sendiri di Sri? Di Ulunue? Di Ulun dulu, memang di Ulunue, kemudian pesantren, kemudian waktu SMA pesantrennya pindah ke SD apa? Min Berkemas dulu namanya, Ulunue. Min Berkemas Ulunue. Tamat Min Berkemas ke pesantren. Tamat ke pesantren, kemudian pindah lagi waktu SMA ke pesantren di Aceh Tenggara. Oke, ini pesantren SMP-nya itu di mana? Di Bandar Meriah. Ya. Nama pesantrennya? Nama pesantrennya Nurul Islam. Nurul Islam ya. Nah, Pondok pesantren Nurul barulah SMA-nya di Kota Cani, di Aceh Tenggara. Aceh Tenggara, pesantren Al Azhar. Darul Azhar sekarang Darul Azhar. Ya. Dan untuk pesantren ini orang tua lagi-lagi cukup mensupport ya. Walaupun dari SMP, SMA itu sudah pisah dari orang tua jauh ya. Benar, Bang.
Ya. Memang luar biasa. Jika kita melihat memang kondisi di pesantren, ya memang mengharuskan kita tentunya untuk pisah. Kemudian pahit manisnya di dalam menuntut ilmu pasti ada gitu. Ya, ya. Karena kita juga ketika masuk pertama itu sangat banyak, kemudian ketika selesai semakin hari lambat laun semakin sedikit. Ya, ya. Ada yang keluar, ada yang ya mungkin faktor-faktor yang lain yang mengharuskan untuk keluar. Dan, tetapi dari orang tua sendiri memang tidak dibolehkan untuk keluar, ya mau apapun yang terjadi tetap harus memang benar di pesantren. Iya. Dan bertahan sampai selesai, bahkan sampai ke Sudan ya, melanjutkan pendidikan keagamaan. Pesantren sendiri keinginan orang tua atau istri sendiri? Itu ada campur baur juga. Ada dorongan dari orang tua, ada terkadang datang keinginan dari sendiri juga. Nah, di tengah jalan memang semakin kita ini rintangannya juga semakin berat gitu Bang kan. Sehingga sempat minta keluar, akan tetapi nggak dikasih, tetap disupport lagi, untuk tetap memang harus bertahan. Sempat minta keluar ya? Kenapa? Ya itu tadi Bang, kadang ketika liburan pulang ke rumah kita melihat di rumah banyak main, sehingga lupa untuk ya mungkin pulang ke pesantren. Dan memang ada aja memang godaan-godaan yang sejalan dengan ketika kita belajar. Ya. Dan sampai di Sudan sendiri ya tentunya banyak juga tantangan-tantangan, baik itu tantangan alam tentunya, di mana kita juga ya bisa untuk bermain. Nah, memang tergantung lagi-lagi kita sampaikan kepada niat awal ya, tentunya niat awal bagi kita secara pribadi. Ya, niat, kemudian kesungguhan. Kesungguhan, benar-benar. Jadi ikhtiar dan doa ya insya Allah saya terbaik begitu ya. Nah, balik ke Sudan, Bisri. Jadi apa ada pekerjaan paruh waktu di sini yang dikerjakan selain kuliah? Kalau di Sudan kita untuk bekerja sangat kecil kemungkinan untuk bekerja, karena memang medannya itu memang medan untuk belajar dan belajar. Nah, sehingga di luar kampus kita melihat teman-teman mengaji, sehingga memang ketika kita tidak berangkat merasa rugi. Nah, jadi memang sangat rugi jika seandainya 2-3 tahun, 4-5 tahun jika kita tidak gunakan untuk maksimal. Nah, ini sangat merugi. Iya, iya. Tapi barangkali pernah mendampingi jamaah haji, misalnya waktu pas ke Arab misalnya, atau kunjungan dari Indonesia ke Sudan atau ke negara Timur Tengah yang lain. Apa ada kegiatan seperti itu, keterlibatan untuk haji di Timur Tengah, alhamdulillah kita mempunyai kuota, dan alhamdulillah waktu 2016 kita diberikan kesempatan untuk berhaji di kuota daripada Indonesia, tentunya untuk menjadi salah satu petugas jemaah haji Indonesia di Mekah dan Madinah. Nah, di sini juga ada dibagi kuota-kuota untuk para mahasiswa di Timur Tengah dengan diadakan ujian. Nah, jadi setiap negara di Timur Tengah itu diberikan kuota, misalnya Sudan 20, Mesir berapa, Yaman, kemudian Libya, dan negara-negara lain kita diberikan kuota dengan diadakan tentunya tes. Nah, jadi harus ada tesnya juga mengingat mahasiswa yang sangat banyak. Terakhir, Bisri, pesan buat anak-anak Indonesia yang punya cita-cita yang sama untuk meneruskan studi ke luar negeri, terutama ke Sudan. Terakhir, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin pesan buat saya pribadi juga untuk tetap belajar kapan dan dimanapun berada, dengan harapan dengan ilmu itu tentunya kita akan memberikan perubahan yang lebih besar tentunya untuk bangsa, nusa, dan bangsa kita Indonesia, dan juga tentunya untuk dunia
kita memberikan perubahan peradaban yang hakiki tentunya demi menciptakan ya majmuk ke masyarakat yang berakhlak tentunya, yang mulia, yang berilmu, yang berintegritas. Jadi dimanapun teman-teman berada, insya Allah untuk terus dan tetap belajar. Dan juga bagi teman-teman adik-adik yang ingin melanjutkan studinya ke Sudan, ahlan wa sahlan wa marhaban, halaltum ahla wa nazaltum sahla. Insya Allah kita sangat senang hati, kita ikut menjembatani teman-teman yang ingin berangkat ke Sudan khususnya untuk sama-sama menimba ilmu di sini. Dan juga akhir kata tidak lupa kami sampaikan terima kasih. Dan jangan lupa subscribe ini untuk channel dari Bang Yusradi Usman Al-Gayuni, di mana ternyata pada channel ini tersimpan banyak mutiara, hikmah, dan juga pelajaran, konten-konten yang sangat luar biasa yang menginspirasi untuk perubahan manusia, untuk perubahan dunia, perubahan Indonesia tentunya ke depan kita harapkan. Sehingga jangan lupa di-subscribe dan juga bagikan kepada teman-teman yang lain, yang mudah-mudahan kita juga ikut memberikan kebaikan untuk diri pribadi, untuk keluarga, untuk nusa dan bangsa. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua. Ya, terima kasih Desri, ini luar biasa sekali pesannya, pengalaman, sharing, dan motivasinya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembuka jalan, penyemangat, role model, memberikan motivasi eksternal, sehingga semakin banyak anak-anak Indonesia yang studi ke Sudan, terutama. Doa kami Desri, sehat walafiat, kemudian lancar studinya, nanti lancar tesisnya, dan nanti bersenang-senang, kemudian dengan balik ke Indonesia untuk berbakti, bermaslahat lebih besar. Sukses terus. Kemudian doa kami yang terbaik buat Desri. Terima kasih banyak Desri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.